Tahun ini saudara, kita punya slogan. Ya, selama 3 tahun kita tidak punya tema untuk gereja, tetapi tahun ini kita punya tema untuk gereja. Yaitu raising up the standard, meningkatkan standar kita. Berarti kita sudah harus setelah 3 tahun gereja di sini, saudara, sudah waktunya kita masuk gigi 2 gitu. Dari gigi pertama masuk gigi kedua. Karena kita udah mau masuk highway ya kan. Jadi nggak bisa lagi pakai gigi yang pertama. Ngok. Kita harus masuk gigi 2, masuk gigi 3, ada yang masuk gigi 4. Kita harus meluncur, kita harus meningkatkan kualitas rohani kita. Ada amin saudara. Karena dunia semakin sulit. Saudara katakan enggak semuanya biasa-biasa aja. Bukan sulit soal mungkin keuangan atau yang lain-lain, tetapi dunia ini kejahatannya makin melimpah dan cobaannya makin besar, saudara. Dan umat Tuhan lebih sulit, saya melihat, untuk memberikan komitmennya ke dalam Tuhan. Tantangannya itu susah. Waktunya makin diserap banyak di dalam aktivitas dunia. Dikatakan kalau sehari kita hanya baca 40 menit, saudara pikir udah banyak ya, 40 menit Alkitab dan ya mungkin baca 5 pasal, itu sepanjang hidup kita hanya menggunakan 2, sekian persen saja di dalam Tuhan. Berarti waktu untuk Tuhan itu sangat-sangat sedikit. Waktu kita dihabiskan di dalam hal-hal yang tidak penting, bahkan sia-sia, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya pun dan keluarga memutuskan, haleluya, karena kadang malam-malam kita juga agak sedikit rileks, ya, kadang nggak tahu mau ngapain, kadang mainnya masing-masing lihat HP, sehingga kita buang waktu berjam-jam, tidak kita sadari, saudara. Saya percaya Roh Kudus pun bicara kepada saya, kamu kenapa buang waktu? Sehingga saya tantang anak saya, tahun depan kita harus lakukan sesuatu, kita harus mulai sesuatu, tidak lagi menyia-nyiakan waktu, amin. Kita mungkin belajar sesuatu, baca buku, saudara. Saya rasa penting jika saudara mulai membuat suatu habit atau hobi untuk baca buku. Tentu baca buku yang bagus, jangan baca majalah ya saudara, seperti yang saya post. Majalah fashion, majalah what is the famous one, Vogue, or whatever, Vogue ya, yang ternyata dikatakan majalah itu 80-70% adalah tidak lain advertisement, iklan. Dan kemudian setelah baca 3 menit saudara merasa depres karena semua yang di majalah wanita itu semua katanya cantik, semuanya computer grafik, saudara. Nah, kita mau sesuatu yang bagus tetapi not realistic. Kenapa kita tidak gunakan waktu itu untuk merenungkan firman Tuhan? Amin saudara. Nah, waktu ini seringkali kita buangkan, sia-siakan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita mau sampaikan adalah tahun ini mari kita mulai bertumbuh supaya dewasa. Amin. Raising up the standard. Bangkitlah kita. Meningkatkan standar rohani kita. Ada amin saudara. Karena kita akan menghadapi tantangan lebih besar. Dengar, tantangan kita semakin hari semakin besar. Besarnya bukan soal bisnis, tetapi besarnya yang saya lihat adalah banyak hal-hal yang mau menarik perhatian kita. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak waspada, maka iblis gampang masuk ke dalam kehidupan kita. Ingat saudara, saya katakan, ada trinitasnya di dalam kerajaan iblis. Apa trinitasnya? Iblis, dunia, dan self, kedagingan. Kedagingan, iblis, dan dunia. Trinitas, saudara. Kedagingan kita
harus disalibkan. Harus kita mengasihi Bapa. Untuk mengatasi keduniawian, kita harus cinta Bapa. Amin saudara. 1 Yohanes 2 katakan, jika kasih kepada dunia itu besar, maka tidak ada lagi kasih terhadap Bapa. Ya. Iblis mah gampang, ada nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kalahkan iblis di atas kayu salib. Dunia bagaimana kita hadapi? Harus mengandal Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan supaya kita tidak jatuh di dalam hal-hal mencintai dunia, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Tantangan paling besar salah satu adalah dunia. Orang Kristen pertarungannya tidak lain adalah dunia dan kedagingan kita. Iblis mah sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau kita tidak izinkan iblis bekerja, iblis nggak bisa apa-apa. Tetapi dia selalu pakai dua hal ini. Kedagingan kita untuk mencintai dunia. Pada saat kita cintai dunia berlebihan, maka kita tidak lagi bisa bertumbuh. Tidak bisa lagi bertumbuh baik di dalam Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan. Haleluya. Growing into maturity. Ya, berarti raising up a standard. Membangkitkan standar kita dengan bertumbuh untuk menjadi dewasa. Ibrani pasal 5 ayat 12. Ibrani pasal 5 ayat 12. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa yang membedakan seorang umat Tuhan dewasa atau dia masih bayi adalah panca inderanya yang bisa membedakan apa yang benar dan yang salah. Enggak gampang, saudara. Yang saya tahu itu enggak gampang. Bahkan yang saya tahu kita yang sudah di dalam Tuhan bertahun-tahun, seperti Paulus katakan, seharusnya tuh udah menjadi pengajar, seharusnya tuh udah menjadi pemimpin, seharusnya hidupnya itu udah bisa memberikan dampak kepada orang-orang. Tetapi masalahnya, mereka masih harus diajarkan asas-asas pokok yang mendasar lagi, saudara. Yang harus minum susu lagi gitu, saudara. Memang ini lucu ya, saudara. Misalnya kita masuk ke gereja nih. Bayangan rohaninya. Pendeta tuh kasihnya botol susu kepada saudara. Minum susu di gereja. Saudara bisa bayangkan nggak? Minum susu, minum susu, minum susu. Pas dicabut susunya nangis gitu. Kalau gereja hanya bisa minum susu berarti semuanya anak-anak. Kayak anaknya Pecia ya kan. Minum susu maunya dot ya saudara. Bayangkan kalau rohani kita hanya minum susu dan isep dot, saudara.
Bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa menjadi kepala yang Tuhan katakan di dalam hidup ini? Nggak bisa, saudara. Anak-anak, mereka nggak mengerti, ya kan? Harus disayangin terus supaya nggak nangis. Amin, saudara. Sedikit nggak enak, nangis. Sedikit nggak enak, teriak. Sedikit nggak enak, menyatakan marahnya, saudara. Saudara, itu adalah tanda kita belum dewasa. Saya dorong saudara, saya mau tantang saudara tahun 2017 ini. Tanggalkan kanak-kanakan kita. Amin. The childishness sudah waktunya. Amin. Saya mau dorong saudara, sudah waktunya jadi dewasa. Sudah waktunya kita bisa menguasai diri kita. Sudah waktunya kita menjadi saluran berkat. Amin. Tidak lagi kita hanya terima berkat, tapi kita sudah menjadi seorang pengajar. Dalam tingkah laku kita, kita dewasa. Bukan sedikit-sedikit gak senang, langsung marah sama Tuhan, marah sama pendeta, marah sama GL, marah sama medit, gak datang lagi. That is childish. Itu adalah kanak-kanakan. Atau buang muka, atau kesel. Saudara, itu adalah sikap kanak-kanak. Kayaknya enggak lah di sini semuanya dewasa-dewasa. Amin, saudara. Let's us grow up. Mari kita menjadi dewasa. Mari kita bisa menyatakan seorang yang dewasa, seorang Kristen yang dewasa, yang bisa membedakan apa yang benar dan yang salah. Tidak gampang, saudara. Tantangan gereja adalah mendisiplin dan juga mendisciple, memuridkan sehingga jemaat bisa menjadi dewasa. Sebab saya kasih tahu saudara, hanya yang dewasa bisa melahirkan jiwa bagi Tuhan. Amin, saudara. Anak-anak bisa melahirkan enggak? Enggak bisa. Hanya yang dewasa bisa melihat jiwa-jiwa datang ke gereja. Bisa melihat hidupnya ada dampak. Bisa melihat orang-orang dipengaruhi karena melihat kesaksian hidup saudara. There is a difference. We cannot afford, kita tidak bisa gereja itu selamanya seperti kanak-kanak. Tahun ini, let us raise up. Amin. Mari kita naikkan standar kita. Mari kita masuk ke gigi 2, ke gigi 3. Saya akan berikan pelajaran beberapa minggu ini. Hal-hal apa yang kita harus perhatikan. Apa yang membuat kita dewasa. Apa yang menyatakan kita kanak-kanak, saudara. Tentu baru mereka yang baru. Saya juga doa supaya mereka bisa bertumbuh cepat. Amin. Karena pertumbuhan di dalam rohani tidak tergantung dengan waktunya, lamanya seorang Kristen, tetapi ketaatannya. Amin, saudara. Jika saudara taat, makanya Tuhan Yesus katakan yang terakhir menjadi terdahulu dan terdahulu bisa menjadi terakhir. Ingat selalu, kita tidak perlu bandingkan hidup kita dengan orang. Yang penting adalah kita bandingkan apakah diri kita sudah taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan lihat orang-orang sekitar kita. Tetapi lebih penting adalah kita menuju tujuan yang Tuhan telah memanggil kita. Hal yang pertama,
Yang paling penting saya merasa adalah bisa membedakan. Membedakan apa yang baik dan yang jahat. Itu pertama. Is the cornerstone. Itu adalah batu yang paling mendasar, saudara. Kalau saudara masih belum bisakan mana yang bagus dan yang busuk, mana yang kudus, mana yang nggak kudus, mana yang benar, mana yang berkenan di mata Tuhan, apa yang tidak berkenan. Kalau ini aja saudara kita masih belum jelas dalam pikiran kita, nggak mungkin kita bisa bertumbuh. Kalau kita tidak tahu mana yang baik, yang jahat, kita tidak akan bisa pilih yang baik. Jadi yang pertama apa? Yang pertama harus kita bisa tahu, ini bagus atau tidak bagus. Karena kalau saudara tidak tahu bisa membedakan, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Tahun ini, biarlah kita bisa mengetahui apa yang benar. Bukan berdasarkan perasaan saudara. Perasaan saudara tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa. Firman Allah yang menjadi standar di mana kita bisa bedakan apa yang jahat dan apa yang tidak baik. Saya mau kasih contoh yang luar biasa hari ini. Kita akan lihat Daud, saudara. Saya mau saudara perhatikan Daud. Betapa dewasanya orang ini, saudara. Saya percaya dari firman Tuhan kita bisa belajar di 2 Samuel. Mari kita baca 2 Samuel. 2 Samuel pasal 1, apa yang terjadi sebelum saya baca firman Tuhan. Kita tahu transisi terjadi, saudara. Bahwa Raja Saul baru dibunuh oleh orang Filistin. Atau lagi dalam peperangan dia kalah dan luka dan akhirnya mati, saudara. Jadi kita melihat Daud akan menjadi raja. Nah, saat-saat ini sangat krisis karena ini masa transisi, saudara. Banyak dari kita akan teremosi atau banyak dari kita kadang-kadang salah langkah, tetapi Daud adalah seorang yang dewasa rohani. Amin, saudara. Yang bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Dia tidak gampang, saudara, dipengaruhi. Dia gampang. He knows what is right. Dia tahu apa yang benar. Dia tahu apa yang jahat. Dia tahu apa yang buruk. Jadi makanya Daud dilatih sedemikian rupa sehingga pada saat dia menjadi raja, dia tahu mana yang jahat, mana yang tidak bagus. Nah, kehidupan kita pun sama, saudara. Kita mau ajarkan anak-anak kita pun sama. Yang paling sulit, tantangan paling besar, apa sih yang berkenan di mata Tuhan? Apa sih yang kita harus lakukan? Ini kita harus ajar. Karena kalau kita sendirinya kita tidak tahu, bagaimana kita bisa ajarkan anak-anak kita. Kita melihat di 2 Samuel, lihat apa yang terjadi. Oh, I like this story. Saya senang. Ayat 1, saudara. Haleluya. Pasal 1, ayat 1. Setelah Saul mati, ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya, aku lolos dari tentara Israel. Apakah yang terjadi? Daud bertanya. Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana engkau tahu
bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati. Luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Daud tidak akan terima kabar burung saja, tidak. Dia akan tahu, gimana taunya? Kalau kita kan enggak periksa lagi. Benar atau enggak? Langsung di post kan. Dia tanya, lu gimana tahu bahwa Saul dan Yonatan mati? Apakah benar? Apakah you cuma bawa kabar saja? Daud mau tahu, saudara. Tanda seorang yang dewasa bukan saja terima kabar, tetapi periksa dulu kebenarannya. Ada amin, saudara? Saya mau ajarkan saudara bahwa kita belajar untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Is that right? Apakah ini benar, kabar ini bisa dipercaya? Lihat apa yang dikatakan. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku dan ia berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangannya telah menyerang aku, tetapi aku masih menyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada Tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkan, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Lihat ayat 13. Kemudian bertanya Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkata Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Kenapa Daud bunuh orang yang membawakan kabar berita baik? Orang ini datang bawa crown, bawa ininya kepada Daud. Daud, aku kasih kabar baik. Sebab aku tahu engkau tuh sama Saul adalah musuh buyutan. Sekarang Saul udah mati. Engkau jadi raja. Look, lihat aku bawa kabar baik. Seharusnya Daud senang. Kok dibunuh? Kenapa dia bunuh? Kalau kita kan udah senang. Oh ya Hopen, benar-benar terima kasih. Kasih makan, kasih minum. Ini bawa kabar baik. Udah dikasih mahkota dari Saul. Aku jadi raja. I'm very happy. Karena Daud adalah orang yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bagi dia, engkau musuh Israel. Engkau membunuh umatku. Engkau berkhianat membunuh raja. Karena engkau tahu udah kalah. Mungkin engkau pikir dengan bawa berita ini engkau dapat pangkat dari aku. Kalau orang itu bisa berkhianat kepada Saul, orang itu pasti bisa berkhianat kepadaku. See that? That is how sharp. Itulah orang yang dewasa. Bukan semuanya kabar
Bukan semuanya berkat yang dibawa orang adalah semuanya baik. Beda dengan yang anak buahnya yang bawa pedangnya Saul atau bawa armor bearer-nya. Beda. Saudara kalau lihat sebelumnya saudara. Lihat saudara. Di 1 Samuel sebelumnya pasal 31. Ayat 45. Ayat 3 ya. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah, lalu berkata Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak, lihat nggak? Lihat nggak bedanya? Tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Lihat ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul sudah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Daud carinya orang yang setia. Tuhan carinya juga orang yang setia. 5 hal saudara, saya mau ajarkan. Pertama, Daud tidak terkesan dengan perbuatan Amalek. Saudara, kita tidak seharusnya terkesan dengan orang yang bermusuh dengan Allah kita. Amin. Dia gak terkesan. Sekalipun dia katakan yang baik, he's not impressed. Dia pikir dia lakukan sesuatu untuk Daud. Dia tahu Daud mungkin lagi perang untuk mendapatkan kerajaan. No. Dengar saudara. Bukan manusia yang menetapkan Daud menjadi raja, melainkan Allah. Do you know? Apakah saudara tahu? Bukan manusia yang menentukan masa depanmu, tetapi Allah. Apakah engkau sudah tahu? Berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau saudara sudah mulai belajar, maka saudara akan bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kasus pertama. Daud tidak tergerak. Dia tidak bisa digirangkan karena seseorang membunuh musuhnya. Saudara tahu kan? Musuh yang paling besar bukan Filistin, tetapi orang sendiri. Mertuanya yang berkali-kali mau bunuh dia. Pas mertuanya dibunuh seharusnya, haleluya, 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 gue jadi raja. Tidak saudara. Are you happy? Karena orang lain dijatuhkan, karena saudara seiman dijatuhkan, sehingga kita bisa mengambil posisinya? Never. Jangan. Kita harus tahu, Tuhanlah yang memberikan berkat dan posisi itu. Ketiga, dia tidak hilang judgment-nya atau membedakannya karena seseorang kasih dia mahkota. Kita jangan sampai prinsip berubah karena ada dikasih barang, dikasih berkat, sehingga kita lupa bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saya tidak bilang kasih berkat itu gak bagus. Amin. Banyak orang kasih dengan tulus hati, saudara. Tapi bagi Amalek, bagi Daud, Amalek tidak memberikannya dengan tulus hati. Dia mempunyai motif yang tidak baik, saudara.
Don't be moved by that. Jangan tergerak gitu. Jangan, oh ya karena ini aku langsung berubah posisiku karena aku dapat sesuatu. Itu sama juga bribery. Korupsi. Daud tidak izinkan itu. Luar biasa sudah. Banyak kita berubah karena kita tidak bisa membedakan. Saudara ingat pada saat Elisa menyembuhkan orang yang jenderal yang sakit kusta. Naaman mau kasih dia apa saja, saudara bayangkan. Kekayaannya melimpah. Elisa mau apa? Saya kasih. Kusta aku udah sembuh. Dia bawa 200 berapa ratus talenta emas untuk mau kasih Elisa. Elisa bilang, no, gak usah. Tapi siapa yang rakus? Gehazi. Gehazi langsung berubah karena kekayaan Naaman. Do you change? Do you change because of money? Kalau saudara mau jadi pengikut Tuhan yang dewasa, saudara harus belajar. Berapa banyak uang pun tidak akan mengubah prinsip yang benar dari kehidupan saudara. Ada amin. Kemudian saudara kita melihat terakhir. Yang keempat, dia tahu siapa sebenarnya musuh dia. Daud tahu musuh sebenarnya bukan mertuanya. Mertuanya itu bukan musuh sebenarnya. Mertuanya bukan musuh umat Israel. Filistin adalah musuh umat Israel. Setan dan iblis adalah musuh kita. Bukan saudara seiman kita, saudara. Kita nggak doa peperangan rohani melawan saudara seiman kita. Kita doa untuk membangkitkan iman saudara seiman kita. Amin, saudara. Teguran berbeda, tetapi menghancurkan, menikam, merusakkan bukanlah panggilan kita. Dia tidak izinkan kedagingannya mendikte kehidupannya. Kelima, dia tidak mengizinkan kedagingan itu untuk memimpin dia melangkah. Banyak dari kita bisa tergerak, saudara. Tetapi orang yang dewasa, saudara, bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Siapa sebenarnya musuh kita? Apa sebenarnya kedagingan kita? Daud tidak akan gampang dipengaruhi. Tahun ini saudara kita masuk, marilah kita bisa belajar membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita harus masuk tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak bisa hanya melihat luarnya saja. We cannot just look at the surface. Oh ini orang baik, oh ini orang aduh bagus dia bawa ini, ngomongannya bagus. Tidak. Kita harus bisa tahu siapa sih yang sebenarnya perhatikan kehidupan saya, siapa sih sebenarnya perhatikan rohani saya, siapa sih yang benar-benar yang beri teguran untuk kebaikan saya. Amin, saudara. Bukan orang yang ngomong enak-enak, oh iya puji Tuhan nih orang baik, saudara. Tidak akan bertumbuh. Saul tulis surat kepada Galatia. Karena mereka gampang dibeli. Oh iya kedagingan ini gampang, oh ya mesti sunat, semuanya sunat. Supaya berkenan di depan mata Tuhan. Paulus katakan, kau terbelenggu lagi. Mereka gak senang sama Paulus. Paulus bahkan katakan Korintus, dulu kau mau berikan matamu kepada saya. Kenapa sekarang kau benci aku karena aku mengatakan kebenaran?
Why do you hate? Kenapa engkau kesel dengan orang yang mengatakan kebenaran? Kalau itu menjadi masalah, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Tapi kalau saudara lihat, oh ya ini benar, sekalipun aku salah. Saudara minimal udah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Sebab saya katakan, orang tidak suka mendengar kebenaran. Tetapi kebenaran itulah yang memerdekakan saudara. Amin saudara. Lihat contoh kedua saudara yang saya mau kasih, luar biasa. Matius. Ada 3 contoh saya mau kasih. Mungkin dikasih yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul 16. Kita bawa contoh perjanjian lama, kita juga kasih contoh perjanjian baru. Kisah Para Rasul 16. Luar biasa. Saya pernah sampaikan, kalau nggak salah di hari Sabtu. 16 ayat 16. 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah, kalau perjanjian lama kan orang ya, musuh mereka kan Amalek lah, orang Filistin. Perjanjian baru musuh kita adalah roh-roh jahat yang memakai manusia untuk mau menjatuhkan kita. Lihat. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh banyak penghasilan besar. Nah, dengar, lihat ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Apa berseru? Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saya mau tanya, roh tenung ini katakan benar atau salah? Betul kan? Paulus kenapa marah? Paulus kenapa enggak senang? Paulus kenapa berikutnya tengking roh ini saudara? Lah. Bukankah seharusnya Paulus katakan, amin. Kalau kita kan, amin, haleluya. Benar ya yuk bilang ya, aku hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Ayo ikut yuk doa bersama. Gak bisa saudara. Karena rohnya aja udah roh iblis. Ya kan? Kita gak bisa bedakan. Kenapa gak bisa bedakan? Karena kita hanya menilai berdasarkan perkataan yang baik. Kita tidak mendalami lagi. Dengar, motif apa wanita ini ngomong seperti itu? Kenapa dia ngomong seperti itu? Saudara, saya mau kasih tahu. Semua yang dikerjakan iblis, kalau kita jatuh dalam cobaannya, itu dia ada harganya yang dibayar, saudara. Enggak segampang itu. There's a price you pay. Enak aja iblis promosi kamu gak usah bayar. Iblis bisa promosi kamu gak bayar. Bisa berkati kamu gak nuntut. Nonsense. Listen. Nonsense. Semua yang dikerjakan dia, pada akhirnya dia tuntut dari kamu. Ada amin saudara. Don't fall into the trap. Jangan jatuh dalam perangkapnya. Saya mau tanya, kenapa? Kenapa Paulus harus tengking roh yang menyatakan kebenaran? Quote unquote kebenaran. Tell me. Betul.
Tahu nggak? Dia sedang mengambil perhatian orang di kota itu. Dia sebenarnya sedang merebut posisi rohani di kota itu, saudara. Dia katakan, lihat benar kan? Kalau nggak ditengking, Rasul Paulus setelah bekerja di tempat itu melayani, sudah dengar baik-baik. Pada saat dia keluar dari tempat itu, roh ini akan bicara lagi. Dan orang semua pada percaya kepada dia. Karena apa? Betul kan dia ngomong. Bukan soal benar atau salahnya, motifnya salah. Ini yang sulit untuk diajarkan, saudara. Ini yang sulit bagi banyak jemaat untuk bertumbuh. Karena kita hanya mau dengar bagusnya aja. Dari kita tuh banyak munafiknya. Ternyata ada motif yang lain. What is your motive? Apa sih motif kamu? Sewaktu engkau lakukan sesuatu, sewaktu engkau bicara sesuatu, what is your motive? Apa tujuan kamu? Kalau tujuannya adalah benar-benar kebaikan dari hati yang tulus, maka engkau akan diberkati Tuhan. Kalau tidak, lihat apa yang Paulus katakan. Lihat, saudara, saya kasih lihat beberapa hal. 16. Lihat ya. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi. Loh, kok Paulus nggak tahan lagi? Kan promosi. Akan gangguan itu ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Iblis lebih licik dari apa yang saudara bayangkan. Dengar ya, dengar saudara. Iblis lebih licik dari apa yang saudara bayangkan. Kalau hati kita enggak tulus, dengar baik-baik, kita tidak akan bisa melihat tipu muslihat iblis. Hanya hati yang tulus di hadapan Tuhan, langsung dia bedakan, lu tuh enggak benar. Sekalipun kayaknya lu ngomong benar, lu enggak benar. Lihat buahnya, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Pada saat roh itu ditengking, akibatnya mereka pasti benci dengan Paulus dan Silas. Berarti perkataan mereka bukan benar-benar membesarkan nama Tuhan Yesus. Mereka hanya mempunyai motif, want to take something from you. Iblis adalah makhluk yang paling licik. Dia menghadapi manusia udah 6.000 tahun. Saudara tidak akan bisa menang menghadapi dia. Kecuali hati saudara tulus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kecuali hati saudara lepas dari kepahitan, lepas dari kebencian. Kalau enggak saudara akan terus dipakai iblis dan saudara akan terus ditindas iblis. Hari ini kita lihat yang mendasar untuk pertumbuhan. Raise up your standard. Bangunlah saudara. Menjadi dewasa. Paradigma saudara harus berubah. Hati kita harus selalu disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus.
Jangan gampang jatuh di dalam perangkap iblis. He is a bad guy. Siapa musuh kita? Ada contoh ketiga, saudara mau lihat di Tuhan Yesus. Saya tidak akan kutip. Pada saat Tuhan Yesus katakan anak manusia harus menderita. Tahu nggak Petrus katakan? Shh, Tuhan jangan ngomong begitu. Masa Tuhan harus menderita? Apa respon Tuhan Yesus? Enyalah iblis. Murid Tuhan Yesus dikatakan enyalah iblis. Kenapa Tuhan Yesus tengking iblis yang bisik kepada Petrus? Karena Tuhan Yesus tahu, ini omongannya udah ngaco. Bukan berarti Petrus, oh ya baik-baik. Tuhan, baik nih murid gua, sangat perhatikan, nggak mau gua menderita. Yesus bilang, you nggak tahu tentang kerajaan Allah. Mungkin saya bilang, udah nggak apa-apa, nggak menderita, bagus, berkat besar. Tapi kalau salah, berarti salah. Benar berarti benar. Setiap kali kita mau ajarkan sesuatu, saudara, buat saudara, motif saya bukan lain. Saya mau saudara diberkati Tuhan. Saya mau saudara, keluarga saudara diberkati Tuhan. Saya mau hidup saudara diberkati Tuhan. Seperti saya katakan, pendeta gak bisa berkati. Tuhan Yesus yang memberkati. Berapa lama GL di sini saya gak tahu, saudara. Tetapi hidup saudara tuh masih jauh. Do you just want to listen good things? Apakah saudara hanya mau dengar sesuatu yang baik, tapi gak bisa mendatangkan terobosan? Apakah saudara bisa katakan, ini benar, firman ini benar, pengajarannya benar, sekalipun gua gak enak dengarnya, tapi gua tahu ini menuju kehidupan. Gak ada orang suka didisiplin, gak ada orang suka komitmen. Tapi itu adalah kunci untuk mendapat terobosan dalam hidupmu. Amin, saudara. I tell you. Mari kita bangkit berdiri.